Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayu Almatus Soliha, salah satu mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2021 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, jurusan Bimbingan dan Konseling. Video ini saya buat sebagai pemenuhan portofolio uji kompetensi kinerja saya. Layanan yang saya berikan dalam video ini adalah layanan bimbingan klasikal dengan topik manajemen waktu. Adapun bukti formulir UKIN saya adalah sebagai berikut. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, coba tahu nggak? Tahu nggak? Tahu kan? Oke, ayo pimpin dulu. Yuk, nyanyi doang kan? Yuk, yang tahu ikut nyanyi ya. 1, 2, 3. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Coba bangun dulu, kayaknya sempit banget ya. Oke, yuk, ibu deh yang ini ya. Oke, 1, 2, 3. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki. Coba. Oke, biar seru. Silakan kalian berpasangan, hadap kanan kiri. Ayo, sudah ready ya? Kepala ini. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Belum. Kepala pundak kepala pundak. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut. Kepala pundak lutut kaki lutut bareng. Udah ya? Gamenya udah ya? Oke ya. Jadi di sini hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Ada yang tahu apa itu manajemen waktu? Coba kalau menurut kalian manajemen waktu itu apa sih? Keterampilan untuk membagi waktu apalagi. Ya, jadi tadi seperti yang secara sederhananya sudah disampaikan oleh teman-teman ya, yaitu cara untuk
Membagi waktu. Nah, kira-kira di sini teman-teman udah bisa membagi waktu belum? Belum. Ada yang merasa sudah? Ada. Ada. Coba angkat tangan. Enggak apa-apa dong. Gak ada yang salah, udah angkat tangan dah. Nah, gitu. Kenapa Indah merasa sudah mampu mengatur waktunya? Ya kan apa namanya? Terus aku jelasinnya. Gak apa-apa. Jangan malu. Gak ada yang salah tadi. Gak apa-apa. Yuk, kenapa? Ya karena kan kalau misal kita ngelakuin kegiatan itu ada batas waktunya, Bu. Kamu sudah melakukan batasan-batasan waktu itu? Ya kadang, Bu. Ada, katanya udah pernah ya. Oke, tepuk tangan buat Indah dong. Nah, ternyata ketika seseorang itu memiliki manajemen waktu yang buruk, ternyata ada beberapa hal yang mengganggu atau terjadi. Nah, ada beberapa contohnya ya. Kalau orang itu nggak bisa memanajemen waktunya sehari-hari. Yang pertama apa? Sia-sia. Kira-kira kenapa? Coba ada yang mau membantu untuk menjelaskan? Ayo. Karena waktu yang harusnya digunakan untuk hal yang lebih penting, tapi malah dialihkan ke hal yang tidak penting. Harus nambah beban. Jadi waktu itu tidak tergunakan dengan baik gitu ya. Iya. Karena harusnya mungkin bisa dikelola untuk kegiatan yang penting, tapi misalnya hanya untuk lain-lain. Padahal ada sesuatu yang harus dikerjakan. Nanti dia tahu kan dampaknya seperti apa. Misalnya sebuah tugas harusnya dikerjakan tapi kita lain-lain. Akhirnya pas sudah deadline ribut. Tugasnya apa? Ada yang seperti itu? Semua dia salah satunya. Yang kedua adalah alur dalam kegiatan tidak efisien. Misalnya harus ekskul, harus ngerjain tugas, harus ikut orkes, jadinya bertumpuk, jadi tidak efektif. Gitu. Terus yang ketiga, kualitas kegiatan semakin buruk. Artinya apa? Karena tidak bisa membagi waktu, pikirannya sudah terbagi-bagi, artinya tidak maksimal ketika di ekskul misalnya ada kegiatan membuat sesuatu, tapi karena dia tidak bisa membagi waktu, sebelum waktunya selesai itu dia harus pindah ke ekskul yang lain atau sudah dijemput atau urusan yang lain, jadinya tidak maksimal. Yang keempat adalah meningkatkan stres dan tekanan. Ada yang stres di sini? Ada yang kenapa ini kira-kira? Poin keempat, meningkatkan stres dan tekanan. Kenapa? Karena kita Ini agak main sarung gimana? Kenapa main? Itu kan kayak bertumpuk-tumpuk. Kan yang satu belum selesai terus ada kayak pikiran nambah selanjutnya. Iya, betul sekali. Itu di sekolah. Kenapa? kayak kalau misalnya sekolah terus pulang sore capek banget, terus ada tugas lagi, itu jadi stres banget. Ya, kalau kan Udah ngantuk berat dan kurang tidur. jadinya nggak efektif ya ngerjain tugasnya untuk besoknya dong. Ya, terus yang kelima adalah terjadi ketidakseimbangan hidup. Nah ini tadi sesuai sama yang diceritakan oleh Nanda salah satunya. Misalnya kalau kita sudah bisa membagi waktu, oh ada tugas berarti aku sebenarnya harus mengerjakan tugas. Atau misalnya habis ekskul baiknya langsung pulang ke rumah biar punya waktu untuk istirahat. Istirahat bahasa gaulnya apa sekarang? Bersantai, chilling gitu ya, karena harusnya ada waktu untuk istirahat tapi kan sorean atau mungkin main dulu, akhirnya ketika pulang ke rumah sudah capek, jadi ketika mengerjakan tidak maksimal, mengantuk, harusnya jam 9 sudah tidur karena tugasnya belum dikerjakan, jadinya tidurnya jam 10 atau 11 dan sebagainya gitu. Terus kira-kira manajemen waktu itu penting gak sih? Penting. Kenapa pentingnya? Ya, ada yang bisa bagi waktu. Siapa? Yang sebelah sini lah. Kenapa manajemen waktu itu penting? Siapa? Dari sini yuk. Mau minggu bentar udah. Aduh, aku berbicara lagi. Jangan ngomong. Ikutin aku. Ini betul sekali ya. Bener kamu manajemen waktu penting gak? Kenapa penting? Biar gak stres. Benar sih ya. Kamu di sebelahnya gue sebelahnya? Alhamdulillah. Oke, yang pertama
kalian double ya, ekskul dan kemudian itu kan pasti membutuhkan waktu. Nah, siapa yang ikut sama lagi? Namanya siapa? Amel. Kamu gimana Mel? Membagi waktunya? Kira-kira sekarang masih kesulitan nggak? Ada. Kenapa? Yang sulit itu? Harinya bersama-sama. Terus kamu gimana? Iya, yang bisa kalau cuma itu katanya yang ada aku untuk bisa materi kalau pada itu kayak pada itu loh sekalian praktekin. Gitu. Kamu ikut apa? Yes? Orkes sama gitu. Gitu. Kalau basket harus praktek langsung gitu ya. Oke, itu juga salah satu berarti apa sudah bisa membagi waktunya, milih mana yang lebih prioritas dan tidak. Gambar apa ini di depan? Tidur ya. Tidur ya. Ini ibu ada video. Kemarin kita ada siapa ini kalau lagi lucu? Oke, sudah. Tadi kita lihat video tentang apa itu? Orang yang Lembang waktu. Kenapa? Kenapa bisa orang terlambat itu? Punya lah. Karena tidak punya waktu. Karena tidak bisa membagi waktunya ya. Tadi seorang tadi mengerjakan tugasnya enggak? Tapi sampai jam berapa? Sampai jam 4. Jadinya dia tidak tidur. Oke, ada satu kata ya. Ada yang mau membacakan? Yuk. Dari sebelah sini deh. Siapa yang mau membacakan? Bacain doang, nggak suruh jawab belum. Yuk. Siapa yang mau membacakan itu di depan? Harus ditunjuk masa. Ayo Nes. Baca Nes. Saya Bu, Iya. waktu dapat terulang kembali, tetapi kita dapat mengatur waktu dengan baik. Bagaimana caranya? Mulailah dari membuat jadwal kegiatan selama seminggu, sifatnya konsisten. Ya, ini salah satu cara ketika kita tidak bisa mengatur waktu ya. Nah, dari video tadi pasti kan ada apa sih yang bisa diambil dari video itu. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi satu kelompok, menjadi 4 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari satu baris. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silahkan kalian melingkar saja di bawah biar mudah. Nah, ini kalian akan ada sebuah pertanyaan yang nanti dijawab per kelompoknya. Hanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari video yang telah ditayangkan, pengalaman apa yang dapat kalian pelajari, dan yang kedua, tulislah masalah yang muncul dari video yang sudah ditayangkan. Nah, ini kalau kita ada 4 kelompok, silahkan kalian membuat jawabannya. Nanti masing-masing kelompok presentasi di depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya terkait 2 pertanyaan dari video tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Tidak ada, langsung di bawah saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Waktunya 5 menit saja ya. Kayaknya cukup ya. Ini. Sudah? Belum. 2 menit lagi yuk. Boleh ditulis intinya saja. Nanti ketika presentasi di depan boleh diuraikan. Oke, 2 menit lebih. Ini intinya Oke, yuk sudah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Siapa yang mau? Yuk. Oke, kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Oke, ayo, kamu satu semuanya ke depan dulu. Satu, ya. Ini jam 5 sampai jam 11.15 ya? Oke. Nah, ini dari kelompok berapa? Kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Dina Sari, yang kedua Elsa Karlita, ketiga Kalista Putri. Udah mas semua ya? Ya. Kita di sini memaparkan pendapat. Dari video yang telah ditayangkan, pengalaman apa sih yang dapat kalian pelajari? Pertama, jangan menunda-nunda dalam masa depan. 2, Malah bisik-bisik tetangga. Yang kedua, apa yang lucu ya? bermain game boleh, tapi ingatlah waktu. Ya, terus hitungan waktu yang cukup. Yang keempat, belajarlah manajemen waktu. Kelima, jangan tergesa-gesa. Tuliskan masalah yang muncul dalam video yang sudah ditayangkan. 1. Menunda-nunda waktu. 2. Terlalu asik dengan gadget dan game. 3. Tidur tak teratur. 4. Tidak bisa menganajemen waktu. Yang tadi kebagian nih. Oke, tepuk tangan buat kamu. Selanjutnya satu lagi deh. Langsung yang waktu itu. Kelompok 2, 3, 4, 2. Oke. Silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami ingin menyampaikan beberapa pendapat kami mengenai video yang telah ditayangkan tadi. Yang pertama, dari video yang telah ditayangkan, pengalaman apa yang dapat kalian pelajari? Pengalaman yang kami pelajari dari video tersebut adalah dalam kehidupan kita harus bisa memanajemen waktu sebaik mungkin.
harus bisa membedakan mana prioritas dan bukan prioritas agar meminimalisir masalah-masalah yang mungkin bisa saja terjadi. Dengan adanya pengaturan waktu yang benar-benar, hal tersebut akan berdampak pada kehidupan Guru. Pada dasarnya, waktu tidak dapat diulang kembali. Maka dari itu, kita harus bisa mengatur dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Tuliskan masalah yang muncul dalam video yang sudah kita tayangkan. Tidak dapat menunjukkan karena tidak melalui dengan waktu dengan baik. Sekian pendapat kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata banyak hal yang bisa dipelajari ya dari sedikit video itu. Oke, tadi kita sudah membahas apa saja? Membantu apa saja? Salah satunya dengan membuat jadwal. Terus apa lagi? Tadi yang sudah kita bahas. Menetapkan skala prioritas. Menentukan skala prioritas. Betul, apa lagi? Saya mendapatkan dari orang yang tidak bisa memanajemen waktu. Ya, tadi juga dicontohkan ada videonya. Oh, ternyata kalau orang yang tidak bisa memanajemen waktu itu juga akan berdampak ke dalam kehidupannya, yang jadi sedih, stres, dan galau karena tidak bisa ikut ujian. Nah, di sini teman-teman sudah tahu belum gimana sih kira-kira caranya membuat jurnal harian? Ada yang tahu? Nah, kita kan tadi ada ya di beberapa poin ini, yaitu menuliskan agenda harian. Tadi di sini katanya teman-teman sudah bisa mengatur waktu belum? Katanya belum. Nah, mari kita coba evaluasi diri, ini salah satunya. Dengan apa? Dengan ini namanya lembar kerja. Nah, ini nanti silakan bagi-bagi. Nah, ini ada dua keterangan. Yang pertama adalah agenda harian. Yang kedua, rancangan agenda harian. Nah, di yang pertama, di agenda harian, silakan dituliskan sesuai dengan yang kalian lakukan. Misalnya harusnya ada tugas tapi main HP. Siapa ini namanya siapa? Sabrina harusnya ada tugas. Kenapa main HP ya Sabrina ya? Bukain apa Sabrina? TikTok. Nah, silakan itu dibuat apa adanya di agenda harian. Nah, yang kedua, silakan dibuat idealnya atau baiknya ketika sudah bisa mengatur waktu itu seperti apa. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, silakan langsung dibuat saja. Contohnya seperti ini. Semuanya udah pegang ya, yang agenda harian dan rancangan agenda harian. Di agenda harian silakan kalian tuliskan jadwal yang sebenarnya atau yang memang kalian jadi seperti itu. Misalnya mengerjakan tugasnya itu besok pagi-pagi, atau misalnya lebih suka main game daripada kerja tugas, tidak apa-apa. Nah, nanti di rancangan agenda harian kalian
buat yang sama tapi yang sesuai. Misalnya, oh harusnya itu jam 4, aku harusnya ngerjain tugas biar nggak kesampean ya. Itu berarti dia before after gitu lah ya. Oke, sampai sini paham? Oke, nggak paham? Ada yang ini, semuanya lihat agenda harian, ya? Agenda harian itu agenda kamu seperti biasanya. Katanya tadi manajemennya belum bisa mengatur waktu kan? Nah, kalau sudah dituliskan kalian buat evaluasi bahasanya. Evaluasi jurnal di sebelah kanan. Yang harus idealnya itu kalau ada tugas kerjanya jam berapa sih? Gitu. Sampai sini paham? Oke, selamat mengerjakan. Oke, jadi di agenda harian disesuaikan dengan yang kalian lakukan. Guys, karena waktunya tidak cukup, mungkin itu dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah. Besok minggu depan udah tes ya. Ya udah ya, sekarang dibuat di rumah. Oke? Silakan disimpan dulu. Yang kita dulu deh, tasnya ditaruh dulu. Oke, sudah. Untuk yang lebar tadi sudah jelas ya? Sudah. Nah, habis ini nanti Ibu akan mengirimkan namanya evaluasi hasil. Nanti kalian mengisi di Google Form. Udah tahu Google Form kan? Nanti linknya Ibu susulkan ya lewat WA group. Nah, nanti silahkan teman-teman untuk ini link itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah materi hari ini mudah dipahami? Mudah apa mudah? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri materi hari ini. Oke, silakan ada yang mau memimpin berdoa memaksimal Ibu. Semuanya ramai. Udah selesai. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Dan mohon maaf sudah pulang ya. Mungkin dimaafkan tadi. Enggak apa-apa. Dimaafkan berarti ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih waktunya hari ini. Sampai bertemu minggu lagi ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.